1 itu harusnya berangkat, tapi karena COVID akhirnya stop. Ya, stop. Padahal pembayaran lunas. Ya kan? Tapi kan mau umroh haji itu perkara lunas opo si utang. Ya, tapi karena memang belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berangkatkan 2022 dengan menempati hotel bintang 5 paling dekat di depannya Masjidil Haram, yaitu Hotel Hilton. Ya betul ya, Pak Jemaah. Nah, dan saya masih ingat, Masya Allah, musibah yang beliau terima ini luar biasa, karena beliau ini maksudnya mengenang masa lalu. Jadi Mangkon Hilton itu seakan-akan tidak percaya, mau suatu iso mau hotel lagi ini, tapi ini kan hotel yang 1 kilo, hampir 1 kilo yang Firdaus Umroh itu. Dan ternyata mengenang nostalgia yang cukup jauh jalan menuju hotel lamanya itu, sampai balik kan hotel Anyar loro beliau. Ya maju betul ya. Alhamdulillah beliau bisa sakit, alhamdulillah beliau bisa kembali sehat, dan alhamdulillah bisa kembali ke tanah air. Kuncinya di sini, kena suhu bujune. Karena istrinya beliau itu waktu itu ya. Pertama dan kedua kalau tidak salah belum bawa pasangan, baju baru dia. Alhamdulillah Pak Lurah setelah umroh yang ketiga bisa berangkat dengan keluarga, termasuk dengan istri. Jogjanya bahwa beliau berdua tentu akan hadir dalam acara yang kita gelar pada pagi hari ini, namun karena takdir dan panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau berdua telah mendahului kita pulang ke rahmatullah. Untuk itu kita bacakan Fatihah kepada beliau berdua dan seluruh jamaah yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu
jangan ragu kalau ingin masang paving ini kepada beliau, karena paving El Sarif itu ternyata yang masang beliau. Itu turun dari jamaah El Sarif itu oleh diskon. Apalagi kalau dapat menjadi jamaah El Sarif, insya Allah harga bisa dinego. Ini beliau kemarin umroh, insya Allah berangkat tanggal 7 April ya, Haji Mudakir ya, bersama keluarga. Alhamdulillah 10 orang keluarga besar beliau kita berangkatkan, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri tercinta saat ini masih berada di rumah sakit King Abdul Aziz Jeddah karena sakit sehingga belum bisa dipulangkan, dan seluruh jamaah yang alhamdulillah sudah sampai ke tanah air termasuk beliau ini terpaksa dipulangkan karena peraturan tidak boleh overstay. Terakhir jemaah umroh meninggalkan Saudi itu tanggal 29 Syawal. Karena lebih dari itu akan kena peraturan overstay. Itu artinya siapapun melanggar aturan itu akan di blacklist, tidak boleh masuk Saudi minimal atau maksimal 10 tahun. Makanya beliau terpaksa dipulangkan, yang tadinya mendampingi istri atas izin travel, namun karena ada undang-undang yang lebih tinggi dari pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi dalam hal ini yaitu Raja Salman ya, sehingga ya beliau harus mengikuti aturan itu, dan alhamdulillah beliau kami terbangkan pulang ke tanah air sampai dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga, sementara istri beliau masih di rumah sakit. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan segera sehat walafiat, bisa berkumpul kembali dengan keluarga di tanah air. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Asrul di depan kita, di sampingnya Bapak Yayasan. Beliau adalah calon jamaah haji koperasi, program koperasi, yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan kita berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Tahun ini ada 2 Bapak sekalian, yaitu program haji koperasi El Sarif ini. Mudah-mudahan kami juga mohon doanya agar beliau berdua segera mendapatkan visa untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena haji umroh ini panggilan, bukan urusan bayar lunas opo si kredit gitu ya, tapi memang haji atau umroh ini adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2021 ya, 2020 2 tahun kita ini libur haji. Nah, jadi kalau istilah haji libur itu, ya haji tetap terselenggara, cuma dari Indonesia sementara libur. Kenapa? Masih ingat? Karena COVID. Ya, karena COVID. Tapi justru karena COVID ini El Sarif punya terobosan program sebagaimana haji di program koperasi untuk anggotanya. Mana tepuk tangannya untuk koperasi El Sarif? Oke. Insya Allah tahun ini kita akan berangkatkan 2 orang. Tahun depan insya Allah dengan izin Allah 4 orang yang sudah terdaftar juga akan kita berangkatkan, dan seterusnya sesuai dengan program yang diikuti oleh seluruh calon jamaah haji untuk program koperasi.
Jadi sekali lagi kami berharap program ini bisa kita sinergikan, bisa kita kolaborasikan untuk maslahat umat lebih banyak, khususnya saudara-saudara kita di Jawa Timur dan umumnya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya berapa? 280 juta penduduk Republik Indonesia. Kalau 90% Muslim, ya tinggal kurangi 280 juta, 10% itu kan cuma sekian juta ya. Masih banyak yang nantinya akan kita berangkatkan. Itu nanti akan coba kami sampaikan di materi dalam pertemuan ini. Ya untuk itu ya kami mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan seluruh program yang digagas direncanakan oleh yayasan ya, terutama Yayasan Rumah El Syarif yang kami bertiga berada di depan ini adalah selaku pembina dari Yayasan Rumah El Syarif, dan panjenengan semuanya sebagai alumni, bahkan ya sebagai apa istilahnya itu kolega ya, mitra, leader dan seterusnya. Ke depan kita akan bersama-sama bagaimana menata kehidupan kita lebih baik ya, baik secara jasmani dan rohani disehatkan, dan insya Allah juga termasuk secara finansial juga akan disehatkan. Tentu saya nggak bisa berjalan sendiri, saya membutuhkan panjenengan semuanya, terutama untuk menangkap peluang ya saudara-saudara kita yang ingin haji, ingin umroh dari Sabang sampai Merauke. Ya insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan bisa terselenggara. Lanjut di depannya lagi, di sampingnya Ustadz Mufrodi dari Tuban. Ini juga alhamdulillah berangkat bersama kami bulan apa? Bulan November. Ini bersama grup dari Kediri, yaitu perusahaan pertanian, perusahaan yang menyiapkan bibit untuk tanaman, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, yaitu CV Aurasid Indonesia ya. Nah, beliau bersama dengan rombongan tersebut, dan rombongan ini sudah 3 kali berangkat umroh bersama El Syarif, yang sebelumnya bersama dengan travel lain ya. Qadarullah dengan travel lain berhenti dan mulai bergabung El Syarif, sekali jatuh cinta, seterusnya dan seterusnya bisa bersama. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya sama panjenengan semua nanti bisa mengikuti jejaknya Haji Aju. Ini panggilan kerennya. Pak Haji Aju bisa berdiri, Pak Haji Aju. Mohon maaf, bisa berdiri ya. Monggo dilihat beliau. Ya, ini beliau alhamdulillah sudah 4 kali umroh bersama El Syarif. Ya, dan waktunya cukup singkat ya. Jadi mungkin setahun sekali, kalau nggak salah waktu itu saya lupa wajah ya. Alhamdulillah. Jadi intinya El Syarif ini alhamdulillah ya, dengan program-program yang kami sediakan, kami buat, insya Allah banyak daya tarik yang nanti akan bisa terima, serta pelayanan-pelayanan yang insya Allah juga akan diusahakan maksimal untuk dapat kami berikan kepada seluruh jamaah ya. Apalagi target ke depan kita bisa berangkat setiap bulan 1 pesawat. Amin ya, mohon doanya. Jadi kalau 1 pesawat itu berarti butuh 10 leader, butuh 10 pendamping ya, dan insya Allah itu bisa terrealisasi. Kita bicara
di Gresik ini satu titik saja, yaitu Kecamatan Duduk Sampean. Di sini ada Bapak Haji Warudin, silakan berdiri Pak Haji Warudin. Ya, alhamdulillah sudah 3 kali umroh bersama El Sarif. Ini beliau ini kelompok Pak Lurah di Kecamatan Duduk Sampean. Ya, di beliau ini diketuai oleh Bapak Haji Jafar Sodik. Beliau masih dalam perjalanan. Insyaallah kami kapan hari juga sudah bertemu insyaallah, dan akan hadir dalam acara kita, mungkin masih kesibukan dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan sama, beliau tadinya bersama Travel Jakarta ya, Haji Warudin ya. Dan informasi yang tak bagaimana, tidak bermaksud menjelek-jelekan, tapi itu realita dan faktanya, sehingga memilih salah satu dari 7 travel yang ingin bergabung ya, memberangkatkan kelompok Ikatan Kepala Desa Kecamatan Duduk Sampean. Alhamdulillah dari travel-travel yang sekian banyak masuk itu, El Sarif terpilih ya menjadi travel yang harus mendampingi kelompok beliau. Alhamdulillah 2017 itu yang saya ingat pertama, kita di Bismillah, hotelnya Firdaus Umroh ya, dengan jarak 600 meter kurang lebih, dan itu bukan pilihan saya tapi pilihannya Pak Lurah. Kalau ini ngomongnya wali ngomong, dan saya sudah menyampaikan Pak Lurah mendingan kita pakai hotel yang dekat 16 sekian juta, tapi almarhum Bapak Haji Akmal, Pak Harudin masih ingat ya, tidak menghendaki, alasannya neato ganjaran tambah akeh. Nah, ini ngomong-ngomong ganjaran ini tahu sebelah mulai Bapak Yusuf, Bapak Haji Amdani, ini kan setiap tahun beliau bergantian membawa jamaah haji KPIH Semen Indonesia. Tahun ini gilirannya Pak Haji Ahmad Hamdani. Hari ini berangkat karena cintanya kepada El Sarif, tanggung jawabnya kepada El Sarif. Pagi ini beliau tetap ikut acara. Makanya kenapa harus tanggal 3 ini? Saya capek sebenarnya, baru nyampe semalam dari Aqsa. Tapi ya karena cinta kepada umat panjenengan semuanya, ya sudah, acara ini tetap kita gelar, kita bersilaturahim, kita bersinergi, kita berkolaborasi, insya Allah barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu beliau kemudian berangkat lagi 2019 Pak Haji Warudin ya, dan itu sudah maju hotelnya, ada peningkatan ya, menempati hotel bintang 5 yaitu di Hotel Makarim Ajia. Alhamdulillah. Dan 2021 itu harusnya berangkat, tapi karena COVID akhirnya stop. Ya, stop. Padahal pembayaran lunas. Ya, tapi kan itu mau umroh haji itu perkara lunas opo si utang. Ya, tapi karena memang belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berangkatkan 2022 dengan menempati hotel bintang 5 paling dekat di depannya Masjidil Haram, yaitu Hotel Hilton. Ya betul ya Pak Haji Warudin. Nah, dan saya masih ingat, Masya Allah, musibah yang beliau terima ini luar biasa, karena beliau ini maksudnya mengenang masa lalu. Jadi Mangkon Hilton itu seakan-akan tidak percaya, masa aku iso mangun hotel nanti wingi-wingi kan hotel yang 1 kilo, hampir 1 kilo ya Firdaus Umroh itu. Ternyata mengenang nostalgia yang cukup jauh jalan menuju hotel lamanya itu, sampai balik kan hotel Anyari lorong beliau ya Pak Haji Warudin ya. Alhamdulillah beliau bisa sakit, alhamdulillah beliau bisa kembali sehat, dan alhamdulillah bisa kembali ke tanah air. Kuncinya siji,
nek suruh bojone. Karena istrinya beliau itu waktu itu ya. Pertama dan kedua kalau tidak salah belum bawa pasangan baju baru dia. Alhamdulillah Pak Lurah setelah umroh yang ketiga bisa berangkat dengan keluarga termasuk dengan istri tercinta. Alhamdulillah. Nah ini ya apa namanya alumni Al-Sarif ataupun yang nanti akan menunaikan ibadah umroh ya, termasuk di sebelahnya lagi satu prodi dari Tuban. Ini ada Ustadz Al-Hafid ya. Ini Al-Hafid ini gelar seorang yang telah hafal Al-Quran ya 30 juz, bukan juz 30 tapi 30 juz. Beliau juga pengasuh rumah tahfidz Al-Sarif yang pernah kita rintis dan jalan sebelum Covid. Karena Covid akhirnya buyar, kami insya Allah nanti semangat ini akan kita hidupkan kembali sehingga rumah tahfidz ini nanti akan tetap kita khidmatkan untuk umat dan saudara-saudara kita. Beliau juga umroh bersama istri dan keluarganya kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah beliau sekeluarga sekarang ini ikut program spesial di Al-Sarif melalui program operasinya ya, yaitu setiap tahun bisa umroh ya, setiap tahun bisa umroh, bayar mek pisan tok. Nah kalau ingin tahu nanti buku Namina Pak Haji Sugiarto nanti saya minta untuk testimoni. Saya khawatir ngomong ini diarani berdebus ya. Nah biar nanti beliau yang akan menyampaikan testimoni. Assalamualaikum. Saya ini telepon dari Mekah, mohon maaf. Ini informasi haji yang tadi baru selesai singgung. Nah, mudah-mudahan ini ada kabar baik, visanya sudah keluar sehingga jamaah segera bisa kita berangkatkan. Memang agenda akan kami berangkatkan antara tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei. Nah, ini saya baru saja dapat telepon dari beliau. Ini adik kelas dulu di Lotor, adik kelas kita Ustaz Mustafa ya. Nah ini beliau Ustaz Al-Hafid Jauharul Bar ya, dan beliau sebagai koordinator sahabat Al-Sarif di wilayah Tuban. Nah, Tuban ini membawai negara pilihan kecamatan Pak Rudi. Tuban ini 20 kecamatan lebih ya, 24 kecamatan, satu kecamatan pirang desa. Kan satu kecamatan itu kalau kita berkiblat ke duduk sampean itu 20 lebih. Lah sak desoe iku pirang kakak. Insya Allah 10.000 ya, 10.000-an. Artinya untuk menjangkau ke sana teman-teman ini alumni-alumni Al-Sarif ini sangat-sangat bisa. Ya hanya permasalahannya mau atau tidak mau. Maksudnya mau oleh jual atau nggak mau oleh jual. Monggo nanti bisa sering-sering bersilaturahim ke rumah Al-Sarif Center, dan di situ juga sudah disiapkan tempat untuk kita berdiskusi, ngopi bareng ya, ya terutama memikirkan generasi-generasi setelah kita gitu loh ya. Apa yang kita butuh kita persiapkan untuk anak-anak kita itu yang lebih penting sebenarnya ya, bukan apa yang kita hadapi sekarang itu, tapi bagaimana mempersiapkan untuk generasi anak-anak kita ya. Ya mudah-mudahan generasi emas untuk generasi Indonesia 2045 ini Al-Sarif mengambil bagian untuk bisa sampai ke sana mengantarkan generasi-generasi kita menuju generasi emas 2045. Amin amin ya robbal alamin. Sebelahnya lagi Ustaz Mustafa, ini beliau senior saya. Sajane sukan junior belum mendengar ini.
tapi yo karena kepeksa ya mau nggak mau ya saya harus duduk di sini ya. Beliau alhamdulillah umroh tahun kemarin ya bersama rombongan Bajil tadi satu safanya. Alhamdulillah beliau bersama rombongan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat menunaikan ibadah umroh dan insya Allah tetap berkolaborasi bersinergi bersama El Syarif dengan agendanya. Sampingnya istri beliau, sampingnya lagi Ibu Hajah Inis ya. Ini panggilan kerennya Ibu Hajah Inis karena jenengnya nang paspor tahu ini sih. Entah kenapa dipanggil Ibu Inis saya tidak tahu. Ngapunten wajah. Beliau juga salah satu penggerak ibu-ibu di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Gresik. Beliau ini muslimat Kabupaten Gresik. Nek ngomong muslimat, itu insya Allah luwe akeh pengikuti daripada muslimin. Ya, muslimin muslimat. Mukminin minat. Nggih, pokoknya sekali ngomong muslimat itu wis sing melok wakil. Nah sehingga ini juga ada peluang besar ya, terutama beliau yang juga pernah umroh bersama El Syarif entah berapa tahun yang lalu saya lupa ya. Tahun berapa Bu Ci? 2022 ya. Pas hari ini Covid ini ya. Hari Covid dibuka langsung iso haji beliau ini, masya Allah, alhamdulillah. Dan kalau tidak salah juga sama yang di Hilton ya waktu itu ya. Alhamdulillah itu beliau dan yang paling pojok sendiri. Nah ini kok pas dulu bareng ya, gak seragaman bisa ya gak apa-apa, memang tidak harus seragaman. Sing wajib seragamnya sing lu nang Arab ya. Ini kejadian soalnya nanti mau ono bahasa sing gak hafal gak oleh mlebu ya, karena saya tidak punya yang hijau, yang kuning itu saya tidak punya malah. Makanya saya minta beliau berdua ini untuk pakai yang merah saja ya, karena kalau tidak merah saya tidak bisa masuk ke sini. Itu kesepakatan. Tepuk tangan untuk Pak Haji Sugiarto dan Pak Kartono. Monggo saya minta kesaksian dulu dari Pak Kartono, silakan maju ke depan Pak Kartono, sekaligus berada di mic, sedikit cerita tentang program bisa umroh setiap tahun bersama El Syarif. Nah, silakan Pak Haji Kartono, kita dengarkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Kiai Haji Syafi'i yang kami hormati, dan yang terhormat para undangan pada siang hari ini, saya akan memberitahukan bahwasanya tahun 2022 saya bersama istri Bukun Aminah juga melaksanakan ibadah umroh, dan setelah itu saya invest tahun 2023 setiap tahun diberangkatkan umroh, dan alhamdulillah pada tahun 2024 Desember kemarin saya bersama istri mendapat umroh gratis dari Pak Haji Syafi'i, yang invest setiap tahunnya kita mendapatkan umroh gratis.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dukun mau menambah? Menambah sedikit, itu tadi suami saya. Non sewu, beliau menambahkan. Non sewu, ini tidak ada settingan. Saya tidak mengagendakan ada testimoni ini. Cuma saya tembak di tempat. Kalau orangnya datang, saya minta maju untuk memberi kesaksian. Tidak ada settingan ya, Coach ya. Saya tidak ada telepon, tempat ini tidak. Oh, lanjut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya sudah bisa umroh 3 kali. Ketiganya 2017 saya ikut bergabung dengan El Sarif. Kemudian saya ikut tabungan umroh. Waktu itu setiap bulan kami tabung. Saya punya 500 saya tabung, saya punya 600 saya tabung. Juga saya membawa teman saya di sini juga hadir. Baru tahun 2022 kemarin, selamat datang Bapak Haji Ja'far Shodiq sama Ibu. Ibu di depan sini Bu, sama Bu Haji Inis. Monggo Ibu. Ya, ini juga mitra dari Elsara ya Ustaz ya. Dari Kecamatan Budi. Ini ketuanya ketua kepala desa. Dan ini termasuk penasehat Yayasan Rumah El Sarif. Nah, beliau. Baik, untuk selanjutnya saya tahun 2022 berangkat umroh itu juga ada teman saya Bu Haji Musdalifah ikut program 20 hari. Meskipun saya transit di mana-mana, tapi itu merupakan pengalaman bagi saya. Habis itu saya nabung lagi 2023. Akhirnya di BMTM Sarif ada program investasi 50 juta setiap tahun berangkat umroh. Dan sewaktu-waktu saya kalau ada panggilan haji, uang itu bisa saya ambil. Alhamdulillah, tidak hanya janji atau tidak bohong, saya tahun 2024 kemarin berangkat umroh 16 hari bersama pembimbing yang sudah tidak asing lagi, sama Haji Ahmad Hamdani. Programnya dapat jatah 9 hari. Bapak Ibu, saya maunya 16 hari termasuk perjalanan itu, jadi saya harus menambah. Makanya Bapak Ibu jangan berkecil hati atau takut dibohongi. Saya 100% tidak. Saya percaya pada Ustadz Syafi'i, tidak mungkin membohongi, itu tidak mungkin. Tapi kalau orang yang tidak senang itu ada saja pembicaraan yang tidak enak didengar. Tapi saya optimis untuk bisa mengikuti jejak El Sarif ini. Mudah-mudahan dari teman-teman jamaah yang lain bisa mengikuti jejak saya untuk bisa investasi 50 juta di rumah atau BMT El Sarif. Dan juga di sana ada Bu Musdalifah. Habis saya itu investasi, Bu Musdalifah tanya, Bu, betul tak yang disampaikan Ustadz Syafi'i? Saya percaya Ustadz Syafi'i itu, saya ikut. Akhirnya dia mengikuti jejak saya. Dan kemarin bulan Februari ya Bu ya, sebelum itu sadurunge belum waktunya untuk berangkat Nah, dulu waktu ini berangkat sudah ditelepon sama Ustadz Syafi'i untuk berangkat sama putrinya. Bukan begitu Bu? Ya. Yang satu lagi teman saya yang ada di belakang, Bapak Nakif sama Bu Asmiatul Mufidah. Waktu ikut tabungan umroh, begitu ikut tabungan umroh, jeda ada corona, wis gak nabung lereng. Karena tidak ada pendapatan sampingan, ya. Pendapatan sampingan itu yang menjadi barokah untuk kita semua. Akhirnya janjinya diajak jalan-jalan, nabung selama 2 tahun, diajak jalan-jalan. Itu terbukti, kita berangkat rekreasi, saksinya beliaunya nabung, ya. Rekreasinya ke Kediri sama ke Pacitan. Alhamdulillah luar biasa.
gratis ya. kena tikungan mesra ini Bu. Kita diajak jalan-jalan ke Kediri sama ke Pacitan. Spesial pun kita tidak mengeluarkan uang, kecuali kita kalau mau beli oleh-oleh. Makanya kita makan di tepi laut, minta ikan apa silahkan. Itu luar biasanya dari beliau El Sarif. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga El Sarif di kedepannya tambah jaya dan tambah berkah untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya. Amin amin. Beliau ya, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan testimoni berikutnya dari Ibu Haja Musdalifah. Silakan maju ke depan, akan langsung bisa menyampaikan testimoni. Dan ini sekali lagi nggak ada settingan. Saya pun tidak pernah telepon beliau untuk diprogramkan agar beliau ini maju ke depan. Kalau berkenan monggo Bu Haja, nek tidak berkenan ya gak apa-apa. Yang penting ojo lali, tonggo-tonggo, dulur-dulur diajak kabeh. Ya, cukup ya. Oh, ya Sarif ya Pak. Ya beliau kemarin berangkat sama putrinya, alhamdulillah. Dan beliau ini termasuk ikut program haji yang 10 tahun 50 juta. Nah sekarang Bapak Ibu ada program terbaru kita, jadi menabung berkah. Jadi dulu bahasanya investasi, cuma kok yo ngomong investasi yo perusahaan ya, wis tabungan berkah wae. Jadi kita punya program tabungan berkah untuk anggota koperasi. Jadi caranya gampang, buka tabungan menjadi anggota koperasi itu mek 100 nawe ya, kalau dia 100.000 simpanan pokok, 25.000 per bulan itu simpanan wajib. Itu sampean nanti setiap bulan ya mesti nabung untuk simpanan wajibnya itu 25.000 dengan tabungan-tabungan yang lain, baik itu tabungan umroh ataupun tabungan haji. Nah, insya Allah Kang Sarif akan selalu berkhidmat melayani umat ya, termasuk mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat kelompok bimbingan ibadah haji ya KPIH Kang Sarif juga akan segera kita launching di tahun 2025 ini dengan harapan 2027 sudah bisa memberangkatkan jamaah reguler. Nah yang sudah punya porsi ini silakan bisa bergabung kepada Rumah El Sarif KPIH ya, walaupun sebelah kanan saya ini KPIH Semen Indonesia, tapi apa-apa aja berkolaborasi berkolaborasi KPIH Besti beliau visi, saya KPIH Besti. Nah yang pasti nanti El Sarif ketika nanti menangani KPIH ini, saya berharap El Sarif bisa berkiprah, berkhidmat lebih luas, lebih manfaat, lebih maslahat ya. Kalau pemerintah itu biasanya nyamoni jamaah haji, piro aja kalau ini samone jamaah haji uang living cost 750 real. Nanti kalau ikut bimbingan ibadah haji di El Sarif, insya Allah berangkat haji disangoni 1.000 real. Ya, nah itu cita-citanya melalui program-program yang kita buat ini. Ya, mudah-mudahan semuanya itu terlaksana. Kita wong namanya ikhtiar, namanya usaha. Gak terlaksana, yo idealnya ngopo sing gareng gak terlaksana, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah testimoni dari Pak Haji Atono tadi, Pak Kartono dengan istri tercinta dan Bu Haja Musdalifah sekeluarga, walaupun cuma acung jempol 2 jari kamu ya. Dan terakhir Bapak Sugiyanto, monggo Pak Haji
Ini beliau berangkat berempat kemarin. Jadi nabung titip untuk 2 orang, tapi iso berangkat 4. Nah jawabannya beliau yang akan menjelaskan. Silakan. Alhamdulillah. Nuwun sewu, ini kalau settingan. Biar beliau cerita sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang terhormat para alim, para ulama, terutama Bapak jadi Safi dan yang sebelahnya saya tidak bisa banget paling Pak ya, sama Pak mohon maaf karena kenalnya itu mendadak sekali. Saya juga perkenalkan dulu saya, nama saya Sugiarno ya, istri 1. Enggak, cukup 1 aja. Ya, umur saya 63 tahun, kelahiran 62, kelahiran di Gresik. Ya alhamdulillah selama ini saya kan dulunya enggak dengar seperti ini. Tiba-tiba teman saya itu beliaunya enggak ikut ke El Sawit itu. Ya, kalau Pak Satu mungkin kenal. Sering saya undang dulu waktu itu di saya kerja di PT Petrosidarsi, dulunya sering saya undang. Mungkin itu. Ya, kebetulan saat tahun 23 mendaftarkan diri ke rumah El Sawit. Saya mendaftarkan program-program yang disediakan oleh El Sawit, yaitu Haji Plus itu ada yang tes, ada yang nyicil sampai berapa tahun itu baru. Yang saya ikuti ini adalah Haji Plus yang 5 tahun. 5 tahun kebetulan harganya itu tahun 2023 masih 65 juta. Jadi kita berdua itu titip uang ke El Sawit sebesar 130 juta untuk berdua itu. Tahun 23 berarti tambah 5 tahun, kurang lebih tahun 28 kita pergi haji. Nah, sebetulnya itu tahun 2018 saya sudah haji, ikut mandiri, ikut di petrokimia, haji mandiri. Dan sekarang saya sudah tahu bahwa El Sawit itu sebetulnya ya tak jempol juga gitu. Jadi saya sangat sangat antusias ingin sekali gitu. Ternyata tiba-tiba saya dapat rezeki lagi, ada ini umroh. Katanya invest terlalu get, titip aja, saya titip umroh itu 50 juta, 50 juta dapat umroh 1 tahun. 1 tahun dapat umroh 50 juta. Kalau 100 berarti saya dapat 2. Padahal saya bilang, Parin itu, Pak Haji, saya mungkin tahun 25 belum bisa. Karena saya daftar tahun 24. 25 nggak bisa, karena saya mungkin saya akan berangkat 4 orang gitu loh. Nah, tiba-tiba Pak Haji ini tahun 26 aja belum terlaksana. 25 saya dipanggil. Sungguh Pak Haji ini panggilan untuk umroh. Ya sudah, pokoknya ini panggilan, cobalah suratnya supaya disiapkan semua. Saya benar ini gitu. Wah, istimewa sekali. Padahal 25 itu kan baru nanti. Itu per Juni itu. Ternyata 25 dibagi tapi per Februari. Apalagi yang 26 dimajukan ke 25. Berarti saya masih hutang kepada masih hutang
Tapi tidak apa-apa, saya kan sudah menyimpan uang di beliaunya gitu. Tapi dengan adanya ini saya kemarin itu langsung berangkat mendadak dalam 1 minggu. Saya itu berangkat 4 orang karena yang 2 ini ibu mertua saya yang sudah tua juga stroke, yang satunya mbak saya yang sudah tua juga sedang sakit. Tapi saya tanya benar, siap Pak kalau besok berangkat, sekarang juga berangkat, enaknya gimana? Sekarang gitu. Akhirnya berempat siap berangkat ke itu tanggal 24 kemarin Februari. Jadi kita berempat berangkat ke Medina di Mekah dan Medina itu tanggal 24 kemarin. Itu mendadak sekali karena saya juga yang belum siap. Sebelumnya tuh tahun 26 gitu loh. Saya itu berempat tahun 26, tiba-tiba kok 25 malah berempat. Saya kan hutang ini, tapi kan nggak apa-apa, nggak masalah demi kebaikan. Ya namanya istimewa sekali gitu bagi saya. Saya nangis hebat sekali saat ini. Saya bilang gitu. Ini dengan invest 50 juta 1 tahun berangkat itu uang nggak hilang, uang masih tetap utuh 50 juta, begitu ya Pak Haji, masih utuh tetap. Jadi saya itu nanti sumpama sudah apa ya, memang tujuan saya ini dengan keberangkatan ini nggak mungkin kalau mungkin saya setiap tahun ke sana. Saya punya cita-cita ingin keluarga saya dulu saya akan berangkatkan dari uang 100 juta ini. Jadi saya tiap tahun itu mungkin bisa mengumrohkan saudara saya 2 orang gitu. Dan tentunya tanggal 24 ini ya mungkin besok kalau sudah masih dikasih panjang umur yang berkah, jadi bisa kepinginlah semua untuk ingin, walaupun nggak harus orang tua, malah orang tua itu sepertinya itu yang menggebu-gebu ingin sekali ke baik itu malah orang tua. Seperti saya ini ya kepingin sekali, tapi umur kan kadang-kadang fisiknya kan tidak kuat gitu loh. Jadi saya berterima kasih kepada El Sari yang mana telah memberikan saya umroh secepat itu. Senang sekali. Daftar 50 juta setahun dapat 1 umroh. Uang butuh, nggak kurang sama sekali di dalam perjanjiannya itu. Jadi saya berterima kasih pada Bapak Kiai Safi'i. Mudah-mudahan beliaunya ya panjang umur yang berkah, banyak rezekinya yang berlindungan dan selalu diberi kesembuhan dalam kehidupannya, dan kepada senantiasa El Sari ini jaya selalu untuk umat Islam sedunia. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai manusia biasa tidak berdaya kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun saja. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah. Jadi Nun Sewu ini di luar agenda. Memang saya tidak mengagendakan sebenarnya dalam acara kita ini, tetapi karena beliau saya lihat hadir, ya sudah sekalian biar minta testimoni. Siapapun bisa mengabadikan apa yang beliau sampaikan, dan itu adalah informasi yang sebenarnya, ya insya Allah tidak dibuat-buat, dan insya Allah masih banyak yang akan berhasil
berangkat juga dengan program yang seperti beliau sampaikan. Dari Tuban tahun ini mungkin ada sekitar 10 orang ya Ubed ya, yang ikut juga sama program ini, sehingga nanti akan kita testimonikan dan akan kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita semuanya, khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Mudah-mudahan ya lebih banyak lagi yang nanti akan bergabung bersama El Salib Group. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu mewakili untuk ta'aruf ya kepada panjenengan semuanya, dan saya lanjutkan untuk materi kita pada hari ini. Baik, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu karena Allah semata. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu, terutama yang akan berangkat tahun 2025, baik Bukun, ini Bukun nanti berangkat lagi, cuma yang berangkat anaknya ya, karena beliau sudah berangkat tahun kemarin, tahun ini akan diberikan ke anaknya, mungkin tahun depannya lagi untuk besannya atau untuk siapa ya monggo, aturan dewi pokoknya jatah setiap tahun bisa diambil seperti itu ya. Nah, jadi niat ibadah ini harus betul-betul kita siapkan. Maka nanti insya Allah ada pembinaan, ada bimbingan. Jadi untuk saat ini kita silaturahim, kita reunian. Untuk pembimbingan ibadah, insya Allah kami agendakan berikutnya bersama beliau berdua, Bapak Kiai Muhammad Syafiq, Bapak Haji Ahmad Hamdani, Bapak Kiai Khairul Anam, Bapak Kiai Asyad. Ini semuanya adalah pembimbing-pembimbing El Salib yang insya Allah beliau-beliau semua ini sewaktu-waktu bisa hadir untuk memberi pembekalan kepada panjenengan semuanya insya Allah. Itu insya Allah untuk menata niat, terutama mempersiapkan jasmani dan rohani ini sangat penting, dan terpenting lagi bahwa umroh ini karena lillahi ta'ala. Jadi bukan karena materi ya, bukan karena action, bukan karena kelompok dan seterusnya, tapi mudah-mudahan nawa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, landasan dawuh Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam riwayat hadis dari Imam Bukhari, al-umratu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya. Itu artinya jenengan program 9 hari atau 12 hari atau 16 hari itu minimal umroh 2 kali. Pertama, niat dari Madinah, mikotnya namanya Bir Ali. Bir itu singkatan dari Biru. Biru itu sumur ya, cuma disingkat Bir, bukan bir minuman, bukan ya, tapi Biru sumur ya. Itu dari situ, terutama orang-orang Madinah dan sekitarnya, itu mikotnya dari situ. Dengan akan niat melaksanakan ibadah umroh dari Madinah, dan berikutnya akan ambil mikot di Mekah. Ada beberapa mikot di Mekah, yang terdekat setidaknya Tanim, Ciprona, sama Hudaybiyah. Kalau yang agak jauh ada Kornul Manazil, ini ada di Taif
ya, atau daerah Jufa itu juga ada mikot juga, tapi jauh, sekitar 150 kilo dari Mekah. Nah, sehingga dari dua umroh itu Bapak sekalian, apa yang akan kita dapatkan, apa faedahnya? Faedahnya sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi ini adalah kafaroh. Artinya kafaroh itu menghapuskan dosa. Jadi ngetokno duit selama juta, ya, ataupun 27 juta itu dapat menghapus dosa. Itu yang pertama. Kenapa saya sebutkan 27 juta? Karena kita punya paket promo, ya, promonya itu all paket harganya 27 juta. Umroh 9 hari 27 juta, umroh 12 hari harganya 27 juta, umroh 16 hari harganya 27 juta, umroh 30 hari juga sama harganya 27 juta. Kok iso? Sehingga itu gak bahaya tak? Ya, insya Allah gak bahaya. Sama yang Sarif tidak ada yang bahaya. Nah, cuma saya ingin menyampaikan informasi. Kalau 27 9 hari hotelnya parah api, bener. Nah, 27 rolas dino itu berarti mundur titik dari program hotel 9 hari. Dan 16 dino mundurnya tambah wakil. Maksudnya hotelnya tambah waduh. Omongannya sih 30 dino iku iso-iso numpak bis alias apartemen yo gak oleh mangan alias dhewe kok mangan. Ini program ini sengaja saya buat untuk mengedukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat kena friend, kena ya panggilan-panggilan seperti itu melalui media-media sosial, TikTok, Facebook, apalagi itu banyak ya, ditawari umroh ya 17 juta 30 dino sowan padahal wis tuwa umur swidak 3 tahun ya, numpak bis yang lumayan ini melaku dengan jarak yang harus ditempuh 1,5 kilo. Itu 5 waktu kan berarti PP 2 kilo gitu. Berarti dikali 5 10 kilo. Insya Allah pulang sampai rumah masuk rumah sakit. Itu kan cuma ya kenyataan. Kenyataan. Nah ini maksud El Sarif membuat paket itu untuk memberi edukasi kepada jamaah. Monggo jenengan pilih mawon dari program-program itu mana yang mau diikuti. Yang pasti dari umroh pertama ke umroh berikutnya adalah kafaroh. Apa kafaroh itu? Menghapus dosa. Yang kedua, ketika pelaksanaan umroh itu dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan dengan baik, itu berarti El Sarif punya kewajiban memberi bekal kepada jamaahnya agar bisa jamaahnya ini melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji dengan baik. Nah, sehingga beliau berdua berempat ya, sebagaimana Yai Anam, Yai Ashad ini nanti sewaktu-waktu juga akan hadir memberi materi kepada panjenengan semua. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Ini kan kita berangkat bulan Agustus ya, Bapak Ibu ya. Berarti nanti mungkin 1 bulan sebelumnya sudah kita beri manasik, dan sampai di sana juga nanti ada pembimbing yang mendampingi panjenengan selama melaksanakan ibadah umroh. Jadi tidak usah khawatir. Jadi manfaat yang keduanya selain mendapatkan penghapusan dosa, bahwa jenengan akan mendapatkan
yaitu berupa surga. Allahumma amin. Bayang mek bondo 75 juta dosa di sepuro dan dimasukkan ke dalam surga. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, El Salim akan memberi 3 jurus S namanya. Oke. Nah, 3 jurus S. Monggo Pak Lurah. Masyaallah, iki Pak Lurah sing ngomong. Dulu Pak Cijapan ini wadah endi? Wadah kidul ke wadah lor? Arif wadah lor. Wadah lor ya. Wadah lor. Karena wadah kidul ini tonggo bertetangga antara wadah kidul dengan wadah lor. Ini sebenarnya Pak Wakil Bupati ini kita undang. Cuma rasanya El Sarif belum siap, akhirnya sungkan ya undang Wakil Bupati. Insya Allah tahun depan kita agendakan ya, kita datangkan beliau karena beliau juga jamaah El Sarif ya. Tidak salah kalau beliau kita undang. Urusan teko gak teko ya wes takdir dan nasib. Tapi insya Allah kalau penggede-penggede lagi ini aman, bisa nanti beliau kita hadirkan. Tapi dihadirkan bukan tujuan politik, hanya suami bukan. Kita ini tujuannya untuk kebersamaan, untuk ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Kita termasuk orang nomor 1 mewakili masyarakat Gresik di Kabupaten Gresik, saudara kita Pak Haji Sahrul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Ini juga alumni El Sarif. Oh cakep wis. El Sarif mulai Ketua DPRD, ya Bupati tahu nggak? Ini mah wakil bupati saya gila. Allah maaf. Ya, penceramah gak kurang-kurang. Sebelah pulau ini viral banget nih. Ya, setiap hari ini selalu halo di berapa? 9804. Suara kiri ya. Nah iya ya anak ini sih buatan dari ya. Untuk suara kiri dari suara Muslim, wah, suara Muslim Surabaya, Pak Yana. Kalau saya baru suara Gresik, yang radio Gresik dari Kementerian Informasi, Kemeninfo ya. Biasanya itu jadwalnya Dewan Masjid Indonesia itu diberi kesempatan untuk mengisi kajian-kajian di suara Gresik. Kalau nggak salah begitu, entah saya juga berapa kali lali karena saya sudah banyak tidak ada di tanah air sehingga sudah lupa. Nah, jadi 3 jurus S ini Bapak, yang pertama adalah sehat jasmani. Nah, sehat jasmani ini penting Bapak sekalian. Makanya jamaah El Sarif ini sebelum berangkat umroh harus kita sehatkan jasmaninya. Maka nanti akan kita launching ya rumah sehat El Sarif, ya rumah sehat El Sarif ini akan kita launching. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kesehatan calon jamaah El Sarif, baik itu umroh ataupun haji. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada semacam check up general ya sebelum berangkat. Itu kan biasanya check up general nek umur wis pundhul 50 ku penyakit metu kabeh ya, kecuali penyakit hati. Loro hati kayak iso ditolong dengan alat itu ya. Nah, jadi insya Allah nanti ketika ketemu nanti hasil general check up-nya itu akan kita terapi ya. Kita akan terapi dengan alat kesehatan yang sekarang ini juga lagi viral, namanya ITERA. Sudah pernah dengar? ITERA ya sudah ya. Ya saya juga alhamdulillah sudah mencoba pijat kaki. Ya itu disetrum mau dipijat istilahnya. Ya pokoknya disinar, ya disinar dengan infrared dan masya Allah lumayan. Keringan ini dalam hitungan setengah
30 menit, setengah jam. Nah, 30 menit. Cuma gak enak ini mari terapi kali bus. Jadi sampai nek pengen terapi, teko omah, iku harus audisi. Ya, mari kalau teko nang rumah El Sarif untuk terapi. Nanti akan kita siapkan nanti untuk jamaah-jamaah kita nah, supaya sehat jasmaninya, termasuk sehat rohaninya dengan memberi pembekalan manasik umroh ataupun manasik haji. Ya, maksudnya seperti itu, okay? Nah, setelah itu nanti ya intinya pokoknya kita sehatkan jasmaninya. Okay? 3 jurus itu, 3S jurus itu, 1 sehat jasmani, 2 sehat rohani, dan yang ketiga adalah sehat finansial. Nah, saya juga memikirkan bagaimana ini jamaah ini sehat finansial. Artinya sehat finansial itu berangkat umroh bayar 30 juta, tapi iso susuk 50 juta atau lebih. Ya, nah itu kita pikirkan. Gimana sampai ini mau bayar umroh 30 juta, iso susuk 50 juta. Yo, rumusnya kayak. Lagi buatan kuliah ekonomi saya ini kan adik kelasnya Ustaz Musafa ini. Saya alumni Gontor tahun 94 ya, dan lulus dari Gontor saya ke Mesir kuliah di sana 4 tahun, kuliah usuluddin. Usuluddin itu ya agama, jurusannya jurusan hadis. Jadi kalau hubungan tidak jadi cuan barang bukan hubungannya. Gitu, termasuk saya kejuta itu berangkat dan tahu ya caranya itu ya itu karena hikmah COVID aja sebenarnya. Hikmah COVID, Allah memberi jalan keluar, dan saya tidak boleh sombong dengan jalan keluar itu, sehingga saya harus share kepada siapapun, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah kita berangkatkan, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi yang akan mendapatkan manfaat dari program-program bersama El Sarif ini. Jadi insya Allah sehat finansial kita pikirkan ya, kita pikirkan bagaimana semuanya bisa juga sehat secara finansial. Untuk keterangannya insya Allah nanti di slide berikutnya, dan setelah acara ini nanti bisa kita follow up ya, kita follow up untuk banyak silaturahim di rumah El Sarif Center, ngopi bareng di situ. Kita akan bahas program-program bagaimana supaya sehat jasmani, rohani, dan finansial ini bisa kita wujudkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, intinya saya berpikir bagaimana kita menyiapkan dari sekarang ya, ini untuk generasi kita. Jadi nanti ini El Sarif ini Pak Yasofik juga akan membuat semacam apa ini, pembekalan ya, pembekalan terutama untuk anak-anak muda ya. Kita bekali, kita siapkan mereka ini untuk masa depan mereka. Kita training selama beberapa bulan di sini, nanti secara bahasa, secara materi, yang minimal nanti untuk menjadi pendamping jamaah-jamaah kita yang menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Mimpinya El Sarif ini kan setiap kabupaten ada leader Bapak sekalian ya. Berarti kalau dikali satu kabupaten satu, di Jawa Timur ada 38, itu berarti ada 38 leader. Nah nanti kita serahkan kepada leader ini untuk apa? Untuk bergerak melahirkan leader di masing-masing kecamatan. Harapannya begitu. Contoh kita Gresik ya, waduh. Gresik ini ada 18 kecamatan. Ya, berarti sudah ada 18 orang. Itu kalau dikali 38 kan sudah 400-an. Belum lagi desanya. Tadi duduk laporan ada berapa Pak Yai? Pak Haji Japar 23. Ada 23 desa.
Nah itu nanti tugasnya siapa? Tugasnya yang di kecamatan, menghubungi Pak Lurah, berkolaborasi dengan Pak Lurah. Pak Lurah menyampaikan kepada masyarakatnya, ya, satu desa berapa kakak Pak di Cicapat? 1000 lebih, bisa sampai 5000. Lagi coba bayangkan, dari kabupaten turun ke kecamatan, turun ke desa, itu kalau kita hitung 3, kita hitung 10 ya Kak, mulu ya. Jadi satu kabupaten di provinsi Jawa Timur ini kan 38 kabupaten kota, ya, dikali 10 kecamatan wis 380, dikali 10 mana setiap desa. Artinya desa itu setiap bulannya ada 10 jamaah, itu sudah 3.800 alias 10 pesawat. Masya Allah. Nek 10 pesawat berarti butuh 100 liter. Nah kabeh iso dadi liter kira-kira ini. Allahumma Amin. nah, itu loh, ya, yang dimaksud dengan sehat finansial. Tapi jenengan kudu duwe semangat. Ya, bagaimana caranya saya untuk bisa mengambil peluang ini? Gampang. Orang rumah Sarif Center takon nek gak ngerti ya apa cara wis disiapno kabeh. Bahkan insyaallah hari ini kita akan membagikan kartu iki maksudnya kartu barokah. Jadi nanti setiap agen, setiap mitra yang sudah bergabung dengan El Sarif, ya, itu nanti akan kita terbitkan kartu identitas. Itu fotonya foto panjenengan. Ini karena saya foto saya, ya. Ini kartu ini insya Allah untuk saat ini berfungsi ketika jenengan bayar parkir, bayar di tol, ya, udah nggak perlu ke mana market yang ada ini. Wis gabung nang El Sarif wis oleh iki. Ya, bayar parkir gratis, tapi izin dewe maksudnya. Ya, bayar tol gratis. Duh, kan nanti diisi melalui agen fee yang sampean terima. Oh, nek sak jamaah oleh 1 juta itu lumayan. Kan sampean kemampuannya saulan oleh wong piro ora lho. Lah sak desa mau lho 1000 jane Pak Lurah. Nah, nek 1000 sampean oleh kok kabeh jak nabung umroh kabeh kali 1 juta. Ya kan saen. Saen gak duwe titik. Sampai tuku bakso sak desa iso ambek kabeh. Itu nanti ini dan nanti akan kita tingkatkan lagi, bukan hanya untuk kebutuhan di Indonesia, akan kita terbitkan lagi kartu yang terbaru dengan kerjasama perbankan yang akan muncul di kartunya itu Visa atau Mastercard, sehingga nanti bisa dipakai di seluruh negara di dunia. Kayak saya kemarin berangkat ke Jordan, ya, tangan dulu. Ya, kemarin saya berangkat ke Jordan, tur 3 negara, ya, itu hanya menggunakan kartu saja, ya, kartu saja. Kalau nggak bawa dolar, karena uang rupiah ini ternyata belum familiar untuk bisa dipakai di Jordan. Hampir Jordan tidak mau menerima uang rupiah. Demikian juga di Palestina, Israel sama, ya, rupiah orang payu. Negara ketiga Mesir yang notabene-nya saya mahasiswa di Mesir tahun 95, itu 1 pon Mesir waktu itu 3.000. Yang sekarang 1 pon Mesir itu cuma 300 rupiah. Tapi rupiah yang gak payu deh. Tapi ya ada yang mau menerima, tapi ada juga yang belum bisa menerima karena khawatir cocok duit ini kok gak payu yang kayak duit ini. Mungkin begitu maksudnya, okay? Jadi insya Allah nanti kita akan pikirkan ke depan. Untuk sementara ini bebas parkir, bebas tol, syarat
syaratnya isi ya. Ini tadi sudah saya coba pakai HP saya. Jadi HP ini tak tempel dong ini, tak leboni duit saya ketemu. Alhamdulillah sudah masuk. Ya, nek gak percaya kalau sampean coba dewi Pak Yeswafi, nanti silakan coba. Dan ini yang sudah mendaftarkan menjadi mitra di El Sarif, insya Allah akan segera kami proses untuk ID member teman-teman mitra sahabat El Sarif. Bagaimana dengan calon jamaah umroh? Boleh, tidak apa-apa. Ini pintunya cuma satu, menjadi anggota koperasi. Ya, jenengan langsung bisa naik, bisa upgrade untuk bermitra bersama El Sarif, sehingga nanti bisa menawarkan program umroh, tabungan umroh, menawarkan program haji, tabungan haji, ya, termasuk tadi itu tabungan berkah 50 juta setiap tahun bisa umroh. Oke, itu hanya ada di El Sarif, ya, belum ada yang lain. Kalau ada yang lain saya tambah senang, ya, karena semakin banyak kebaikan disiarkan oleh orang lain, itu berarti insya Allah akan semakin bagus. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, 3 jurus S. Jangan lupa, yang S pertama sehat jasmani, S yang kedua sehat rohani, S yang ketiga sehat dompet finansial. Nah Bapak Ibu perlu jenengan ketahui, jamaah umroh dan haji Indonesia itu setiap tahunnya 250.000 orang, ya. Makanya tadi saya katakan kalau sampai iso ngumpul 250.000 jamaah dikali 1 juta, ya loh, piro itu 250.000 dikali 1 juta, 25 miliar. Uangnya jadi jauh 250